Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita diberikan oleh Allah kenikmatan bisa berjumpa lagi di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Nabi berkaitan dengan sunnah-sunnah dan adab-adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kelonggaran bisa hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita bisa senantiasa memperkuat dan memperkokoh kegiatan kita sehari-hari dan diberikan keistiqomahan kita dan lebih mudah untuk melangkahkan kaki kita dalam melakukan kebaikan. Alhamdulillah, tidak kalah pentingnya kita mengingatkan diri kita masing-masing. Marilah kita senantiasa untuk saling berwasiat, saling mengingatkan satu sama yang lain, teman-teman yang lain untuk senantiasa berbuat baik dan beramal soleh. Begitu pula mengingatkan saudara-saudara kita untuk senantiasa berbuat baik dan mengingatkan teman-teman kita untuk meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam setiap kegiatan dan juga perbuatan yang kita kerjakan, maka yang kita harapkan adalah senantiasa ada kerjasama dan kekompakan di dalamnya. Makanya saya ingatkan berulang kali, marilah kita bersama-sama menyadari tanggung jawab kita masing-masing dan ikut meramaikan untuk mendapatkan keutamaan dan fadilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan mengikutnya kita dalam kelompok atau majelis yang baik, ini salah satu usaha kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Kita bergabung mengikuti majelis ilmu, mengikuti remaja masjid, mengikuti kegiatan-kegiatan masjid. Maka setidaknya kita berusaha untuk memilih jalan yang baik, memilih kesempatan yang baik supaya kita senantiasa tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, apalagi insyaallah sebentar lagi juga hari raya Idul Adha, hari raya Kurban, maka insyaallah akan ada banyak sekali kegiatan dan tanggung jawab yang akan diperankan oleh remaja-remaja masjid. Maka setidaknya mudah-mudahan dengan kegiatan ini merupakan tanggung jawab remaja masjid ketika menggapai atau diberikan amanah untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai bagian remaja. Idul Adha nanti remaja bagian apa? Pembagian atau bagian makan? Bantu apa? Bantu ngetekno, bantu apa? Ya. Maka setidaknya biasanya remaja itu bagiannya banyak, entah itu pembagian atau logistik atau yang sebagainya. Maka dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan saat itu. Maka insya Allah tenaga yang dibutuhkan dari remaja itu sangat diharapkan. Makanya paling tidak mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan, apalagi dengan momen-momen yang penting seperti hari raya Idul Adha, itu senantiasa memperkuat dan mempererat teman-teman yang sebelumnya nggak pernah ke masjid juga mulai kegiatan ke masjid. Karena biasanya kalau berkaitan dengan momen-momen yang besar
besar, Idul Adha atau apapun, itu memang banyak orang yang berbondong-bondong datang, apalagi perkara masalah makanan, apalagi perkara masalah daging. Maka biasanya banyak orang yang kemudian pergi ke masjid yang dulunya itu nggak pernah ke masjid. Maka paling tidak, meskipun memang banyak orang memang niatannya untuk mencari makanan atau dapat daging dan sebagainya, maka mudah-mudahan banyak di antara teman-teman untuk kemudian harinya mau mengikuti dan bergabung dan ikut meramaikan kegiatan masjid atau kegiatan remaja ini. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kitab Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana tentang adab-adab dan etika seorang pembantu atau orang-orang yang memang derajatnya paling rendah di antara manusia. Secara garis besar kita perhatikan teman-teman bahwa di dalam syariat Islam kita diajarkan untuk senantiasa bersikap baik dan berbuat baik, menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Artinya apa? Siapapun orangnya, siapapun yang kita hadapi, teman-teman bagaimanapun bentuknya, entah itu karena fisik atau kekurangan fisik atau bahkan kekurangan dari segi harta atau dari segi hal yang lainnya yang memang menunjukkan orang ini adalah derajatnya di bawah kita, maka dalam syariat Islam kita diajarkan untuk tidak kemudian bersikap acuh tak acuh, apalagi tidak peduli kepada mereka, apalagi kok bersikap egois, apalagi menelantarkan mereka. Bahkan di dalam syariat Islam kita ditekankan untuk senantiasa peduli kepada sesama muslim, peduli kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, peduli kepada orang-orang yang memang orang-orang itu adalah derajatnya di bawah kita. Artinya apa? Kepedulian inilah ukhuwah di antara muslimin, keislaman ini yang membuat hubungan kita itu semakin rapat, semakin kuat, menjaga hubungan kita dengan saudara-saudara yang lainnya. Karena yang paling banyak ikut andil, yang paling banyak bekerja, yang paling banyak upayanya itu adalah biasanya malah dari kalangan orang-orang rakyat ke bawah untuk hal-hal atau pekerjaan sing rekoso-rekoso, sing gilani-gilani, itu biasanya malah justru orang-orang yang rendah dibandingkan dengan orang-orang kaya. Makanya secara gampangnya dalam pekerjaan atau bahkan di suatu desa, pekerjaan apapun yang paling rekoso, yang paling susah-susah, itu biasanya orang-orang rakyat bawahan yang justru mau sing sergap-sergap, entah itu kerja bakti atau bahkan bersih-bersih apa, ada kegiatan apa, biasanya orang-orang sing melarat-melarat, sing miskin-miskin itu malah mereka yang paling semangat. Maka tidak heran kan sangat disayangkan atau bahkan jarang sekali kita lihat kemudian dalam acara mungkin bersih-bersih kerja bakti, bersih-bersih got atau bersih-bersih tempat-tempat yang kotor, itu sangat jarang kemudian yang kaya-kaya itu turun tangan, kecuali memang kesadaran kalau nggak itu untuk apa ya, mencari ketenaran dan lain sebagainya. Makanya biasanya untuk hal yang susah-susah itu malah justru orang-orang dari kalangan rakyat ke bawah itu mereka yang semangat. Makanya di sini kita diajarkan dalam syariat Islam jangan sampai kemudian kita bersikap baik cuman kepada teman-teman sing sugih-sugih tok, sing ganteng-ganteng tok, sing ayu-ayu tok, sing elek dibuahi. Seolah-olah gak rumong saya dhewe-dhewe elek. Makanya kita diajarkan untuk senantiasa banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, dengan caranya bagaimana? Satu, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Dua, kita juga mensyukuri jangan sampai nikmat yang kita dapatkan membuat diri kita itu menghinakan, merendahkan orang-orang yang menurut kita itu di bawah kita. Malah justru Nabi itu menganjurkan idza nadara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi, apabila ada di antara kalian wahai umatku melihat orang lain diberikan kelebihan oleh Allah, mulai dari segi fisiknya, duwe konco, punya teman, ternyata orangnya itu ganteng, memang perawakan ganteng, gagah, peker dan lain sebagainya. Kalau nggak gitu orang ini pinter, pandai atau bahkan menjadi idola dan lain sebagainya. Atau memang dari segi masalah keduniaan, orang itu sugih, kekayaannya melimpah, memang
dari dulunya seperti itu. Maka Nabi menganjurkan bahwa kalau memang kita itu pengen banyak-banyak mensyukuri nikmat yang kita dapatkan, alangkah baiknya kita itu melihat orang-orang yang derajatnya di bawah kita. Artinya apa? Melihat orang-orang yang derajatnya, yang nasibnya itu di bawah kita, tujuannya bukan untuk merendahkan mereka, tujuan itu bukan untuk menghinakan mereka. Melihat teman ternyata masih ada yang lebih goblok daripada aku misalnya, bukan berarti aku jadi atau pinter ngece ya nih sing goblok-goblok nih, enggak seperti itu. Tanpa tidak kita melihat, oh ini ada teman saya yang lebih bodoh, oh ini ada teman saya ternyata ada yang lebih jelek lagi, ono sing luwih elek meneh. Itu kita diingatkan untuk lebih bersyukur. Alhamdulillah, ternyata meskipun saya elek, itu elek jika teman-teman. Alhamdulillah, meskipun saya bodoh, ternyata masih tidak kemudian saya yang paling bodoh. Apa yang sebagainya. Artinya apa? Kita diingatkan supaya mensyukuri nikmat yang kita dapatkan. Alhamdulillah, saya masih diberikan sehat, karena banyak di luar sana teman-teman atau bahkan orang-orang yang susah atau bahkan mendapatkan penyakit dan sebagainya, untuk berbuat baik atau bahkan untuk bergerak saja itu kesusahan. Makanya ini harus kita syukuri. Dengan melihat orang-orang yang derajatnya rendah atau di bawah kita, itu malah justru membuat kita semakin bersyukur, dengan tujuan supaya kita peduli dan bersikap baik kepada mereka. Makanya ini poin penting yang harus kita pahami. Begitu pula pembahasan yang kita bahas ini berkaitan dengan masalah berbuat baik. Di sini ada pembahasan yang luar biasa. Ahli kebaikan di dunia adalah ahli kebaikan di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Ahli kebaikan, orang yang biasa melakukan kebaikan di dunia, merupakan orang yang ahli kebaikan nanti di akhirat. Otomatis derajatnya akan lebih tinggi, derajatnya akan lebih mulia, bahkan pahalanya akan lebih banyak. Begitu pula sebaliknya, wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Orang yang dulunya di dunia itu menjadi orang yang ahli mungkar, orang yang ahli maksiat, maka nasibnya tentu akan mendapatkan nasib yang rugi. Makanya di sini Anda pernah disampaikan atau diceritakan oleh seorang perempuan bernama Sofiyah binti Ulaibah, yang menceritakan bahwa ayahnya ini pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi SAW pernah menasihatkan, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan wahai Nabi, sehingga meminta nasihat, meminta wasiat kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada anaknya, kepada Harmalah, itu dengan mengatakan, wahai Harmalah, kerjakanlah kebaikan dan jauhi yang mungkar. Ini untuk menjadi orang yang baik itu sebenarnya simpel. Pokoknya sing mbok lakoni iku sing api-api wae. Maka banyak orang yang kemudian salah dalam menilai kebaikan atau menilai hal yang benar. Banyak orang yang kemudian menganggap perbuatan yang jelek, perbuatan maksiat, malah justru dianggap benar, dianggap apik. Ini yang harus kita hati-hati. Artinya pentingnya memahami, pentingnya mempelajari dan membedakan mana sih sing bener-bener apik, mana sih sing bener-bener baik. Karena antara baik dan benar ini harus kita hati-hati. Banyak perbuatan yang benar, tapi juga banyak perbuatan yang enggak benar. Begitu pula banyak perbuatan baik, banyak juga perbuatan yang enggak baik. Ada perbuatan yang baik tapi tidak mesti benar. Ini yang harus kita lihat. Ada perbuatan yang baik tapi belum tentu benar. Contohnya, orang berbuat baik, membantu orang lain itu bagus. Tapi ketika dilakukan dengan yang salah, dengan cara yang salah, maka otomatis caranya nggak benar. Makanya meskipun perbuatannya baik, menolong orang lain, membantu orang lain, tapi dengan cara yang salah, maka menjadi salah, tidak benar. Bantu, ada temannya susah, ada temannya jatuh, tapi ini membantu itu bagus. Tapi kalau caranya salah, dia nggak gerak cepat, malah justru sibuk dengan selfie menyebarkan berita, ayo ini aja
kebakaran, ada ini kesusahan, enggak cepat tanggap. Pokoknya yang penting HP ini disebarkan berita mulai disebarkan mulai semua aplikasi diinfokan. Meskipun baik, ngewangi, bantu, tapi caranya kurang tepat. Makanya meskipun itu adalah perbuatan baik, tapi harus diperhatikan caranya. Begitu pula ketika kita memberi orang lain, ngasih makanan atau membantu teman kita atau mengasih sesuatu kepada orang lain, itu harus kita perhatikan. Memberi itu termasuk kebaikan, perbuatan baik, sedekah, infak, atau mengasih makanan kepada orang lain, tetangga, teman kita, kepada guru, kepada orang yang lebih sepuh, ngasih orang lain itu bagus. Tapi ketika dia diberikan dengan cara yang salah, itu juga nggak sopan. Misalnya kita memberi dapat makanan misalnya, punya makanan berkat atau bahkan makanan-makanan buah-buahan dan lain sebagainya. Ini suatu kita ingin sedekah, kita ingin berbagi, itu bagus. Tapi ketika cara sedekah kita tidak kita berikan dengan cara yang baik, akhirnya ini salah. Nggak diberikan dengan cara yang sopan, meskipun ngei, meskipun membantu itu baik, tapi kita gunakan cara yang salah, akhirnya malah justru menjadi permasalahan. Mestinya diberikan dengan baik, malah dibandem ya repot. Meskipun aku niatnya sedekah, infak, atau bahkan niatnya membantu, ini ada makanan, ngasih makanan ini bagus. Tapi kalau kita kasihkan dengan cara yang baik, ini benar. Tapi kalau kita kasihkan duncang atau bandem nama mana kerdusan, ceko kerdusan, ya numplak apa dan sebagainya. Ayo, macam baik, itu ada bakso, ngomongin bakso, mana bakso barang-barang panas, ini macam belak, duncang natang. Atau bahkan datang-datang seolah-olah sikapnya itu kurang sopan, memperlakukan makanan itu pokoknya koyok makan hewan. Iki panganan itu uncano. Kukur kayak pinting lain. Kurang sopan. Artinya apa? Meskipun kita berusaha melakukan kebaikan, tapi cara berbuat baik itu penting. Tidak semua hal yang baik itu benar kalau caranya salah. Tapi semua yang benar itu mesti baik. Ini yang harus diperhatikan. Ketika kita tahu ini benar, caranya benar, insya Allah benar yang dimaksudkan di sini memang benar sesuai aturan, benar sesuai contoh, benar sesuai syariat, bukan benar sesuai nafsu. Karena ada banyak orang yang kemudian membenarkan kebiasaannya dibandingkan lebih mementingkan kebiasaan benarnya, kebiasaan baiknya. Maka banyak orang yang menganggap kebiasaannya itu baik, kebiasaannya itu benar, padahal kebiasaannya itu belum tentu benar. Maka di sini kita dianjurkan, diingatkan oleh Nabi, kalau memang kita itu ingin menjadi orang yang baik dan benar, maka kita harus berhati-hati dalam prakteknya. Pentingnya kita mempelajari adab, etika, sopan santun itu memang berkaitan ada ilmunya, ada caranya. Maka kita harus belajar. Kita salaman atau mengucapkan salam, berbincang, ngobrol dengan orang lain, saliman dengan orang yang lebih kita hormati, itu bagus. Tapi ketika kita tidak tahu ilmunya, salaman atau bahkan ngomong itu nggak tahu sopan santun, akhirnya malah justru menjadi permasalahan. Makanya di sini ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang di dunia yang menjadi orang yang ahli ma'ruf, ahli yang berbuat kebaikan, insya Allah di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena dia menjadi ahli kebaikan di akhirat. Makanya pentingnya kita di sini dianjurkan supaya banyak-banyak berbuat baik dengan cara apapun dan mengetahui mana sih yang benar-benar baik, mana sih yang benar-benar benar, sehingga kita prakteknya itu juga nggak salah, sehingga apa yang kita kerjakan itu tergolong hal-hal yang baik pula. Dan dalam perbuatan baik itu sangat banyak. Pokoknya kita ingin jadi orang yang baik, yang dilakukan itu semua kebaikan. Pokoknya kebaikan apapun itu lakonono, angger sesuai dengan syariat, angger itu adalah kebenaran, angger caranya juga benar juga benar.
ini kebaikan. Begitu pula sebaliknya bagi orang-orang yang menjadi ahli kemungkaran, orang yang ahli maksiat, orang yang lebih memilih disuruh ngaji nggak mau, disuruh sholat nggak mau, kebiasaannya sidik-sidik mesuk, sidik-sidik mendem rokok dan sebagainya. Ini harus kita hati-hati karena pergaulan kita anak-anak muda itu sangat rawan untuk zaman sekarang ini. Pergaulan kita bertemu dengan teman-teman kita, ngomongnya juga kita harus waspadai, ngomongnya kita harus hati-hati. Makanya perbincangan kita, ngomongnya kita dengan teman-teman itu juga sangat mempengaruhi dengan kebiasaan kita hari-harian. Khawatirnya nanti ketika kita malah justru seenaknya sendiri ngomong mengikuti kebiasaan teman-teman kita, sidik-sidik mesuk, sidik-sidik ngomong jorok dan sebagainya. Ini khawatirnya kebiasaan ini terbawa ke semua tempat sehingga tidak tahu kondisi, tidak tahu tempatnya, siapapun orangnya akhirnya ngomongnya itu ngawur. Ngomong dengan orang-orang sepuh atau bahkan ngomong dengan bapak ibu dewi atau ngomong dengan gurunya, akhirnya malah gak bosong, gak sopan. Orang Jawa sekalipun itu punya etika yang sangat tinggi sehingga ngomong itu pun diajarkan bagaimana anak yang kecil itu ngomongnya harus sopan santun kepada yang lebih dewasa, apalagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan yang sepuh dan sebagainya, apalagi kepada orang tua dan juga kepada guru, ngomongnya itu harus dijaga. Semarah apapun, sejengkel apapun kita harus tahu mengontrol nafsu kita, jangan sampai kemudian ngomongnya itu kemudian ngawur kepada mereka semua sekalipun kita marah, apalagi dalam kondisi tenang. Jadi ngomong itu harus kita jaga, bukan berarti ngomong enak dulu misu-misu nang ngarepe bapak kowe misu isak ngamuk malah mabuk ngomong misu awal juaan ngono ya repot. Makanya bapak ibu kita itu menyekolahkan kita, mendidik kita, itu tujuannya memang kita menjadi anak yang pintar dan juga anak yang beradab, bukan anak yang biadab. Itu harapannya seperti itu. Ngomongnya apalagi ngomongnya kepada bapak ibunya itu sopan, bapak ibunya insya Allah juga seneng. Beda ketika terus diajari di sekolah bahkan di kuliah sampai lulus misalnya, lah kok orang-orang mulai ngomongnya misuk kabeh, mulai ini nggak sesuai dengan harapan. Meskipun anaknya pinter, meskipun anaknya ganteng, anaknya wayu, tapi misuhan itu elek. Terus ganteng, mau idola nak kelas misalnya, mulai-mulai ngomongnya wis rusuh kabeh. Apalagi jangan kan ngomong-ngomong rusuh. Ketika orang itu berbohong saja, itu sudah menurunkan kewibawaan orang tersebut. Seganteng apapun, secantik apapun, ketika orang ini kok bicu atau tukang bohong, otomatis orang pun bohong. Kata ya ayu, kata ganteng tapi kok bicuan, atau bahkan pendusta dan sebagainya. Artinya akhirnya muruahnya, kewibawaannya itu kemudian turun sehingga hilang, bisa jadi karena perbuatan buruk yang dia kerjakan. Makanya harus kita waspadai. Ngomong itu kita harus waspadai, ada etikanya. Bahkan bersikap ngomong apapun atau perbuatan kita harus hati-hati, terutama kepada bapak ibu kita, guru kita dan orang-orang sepuh-sepuh yang lainnya. Sehingga jangan sampai kemudian kita berbuat seenaknya sendiri, berbuat jahat dan sebagainya, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka semua. Sekalipun kita merasa sudah gede, rumah bisa wis gede, aku remaja wis umur berapa? Mas Baldi berapa? 25. Mas Ilki? 23. Mas Baldi sebalik tua ya? Oh, Isa berapa? Oh, 27. Oh, 25, 27. Artinya apa? Sekalipun mus tua dewe misalnya, itu tidak kemudian membuat kita, oh, aku wis gak oleh diatur, aku wis gede, nggak boleh ada yang mengingatkan saya. Enggak. Sekalipun kita merasa diri kita itu wis umurnya kayak wis paling tua misalnya, itu sekalipun demikian kita harus senantiasa tetap tahu adab dan juga etikanya. Ketika kita salah, mau nggak mau kita harus menerima nasihat, mau nggak mau kita harus mengakui kesalahan. Karena banyak orang sekarang, zaman sekarang yang berbuat salah tapi tidak mengakui kesalahannya. Ini yang sangat disayangkan. Yang mirisnya zaman sekarang itu seperti ini. Entah itu karena memang
kekayaannya, jabatannya, kewibawaannya, akhirnya merasa dirinya yang paling benar. Ini yang berbahaya. Makanya paling tidak, sekalipun kita merasa diri kita itu adalah orang yang sudah dewasa, sudah gede, artinya ketika kita berbuat salah, maka kita harus berani untuk mengakui kesalahan dan menerima konsekuensinya. Tidak kemudian malah justru menyalahkan orang lain, seolah-olah seperti kamusnya atau pepatahnya wong kentut misalnya, kentut turi handayani, sing kentut buri ngarani liyane. Enggak, karena biasanya jangan sampai kemudian berbuat salah malah nuduh-nuduh liyane. Biasanya kan wong kentut ngono kuwi. Jeneng ngono barang kentut kelakan metu suarane metu ana mambune ngono. Mambune buadeg bisa. Nuduh liyane padahal ayo kamu awakmu yang kentut dah. Padahal dia sing kentut. Kadang-kadang seperti itu. Hal yang sepele seperti ini akhirnya kan kadang-kadang apalagi dalam perkara yang besar, khawatirnya dia yang berbuat salah malah justru nuduh-nuduh dia nih, malah yang paling banter, maling, teriak maling dan sebagainya. Ini yang susah, sehingga khawatirnya malah justru menjadi salah korban, salah tangkap dan sebagainya. Ini yang berbahaya. Makanya dalam kembali dalam pembahasan ini kita diingatkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa menjadi orang yang ahli dalam kebaikan ketika di masa hidup kita sekarang ini. Dan dalam kebaikan, perbuatan baik itu banyak sekali macamnya. Dan Nabi SAW menyimpulkan kullu ma'rufin shadaqah, bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan, satu, dapat pahala, dua, itu dinilai sebagai sedekah. Jadi perbuatan baik apapun bentuknya itu juga dinilai sedekah. Itu kebaikan. Apalagi terlebih kita berbuat sedekah itu sendiri, pahalanya pun akan berlipat ganda. Makanya dalam bersedekah kita diingatkan oleh Nabi SAW untuk banyak-banyak bersedekah dalam setiap harinya. Bahkan siapapun orangnya, orang kaya maupun orang miskin atau bahkan orang yang pas-pasan, itu juga ada penekanan dari Nabi SAW untuk senantiasa berbuat baik, karena nilai kebaikan, perbuatan baik itu juga dinilai sebagai sedekah. Makanya kalau di zaman Nabi SAW, ketika orang-orang itu diingatkan, dinasehati, diberikan motivasi, diberikan nasihat oleh Nabi SAW untuk berbuat baik, itu biasanya para sahabat itu langsung berbondong-bondong untuk melakukannya, untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Bahkan antara orang kaya dan orang miskin itu saling berlomba-lomba dalam berbuat baik. Makanya ada sebuah hadis yang diingatkan oleh Nabi SAW, dahaba ahlul usuri bil ujuri yusalluna kama yusallu wa yasumuna kama nasumu. Ada orang-orang miskin dulu di masa Nabi SAW, orang-orang rakyat jelata, orang-orang dari kalangan yang ekonominya rendah. Mereka mengeluh kepada Nabi SAW, wahai Nabi, mereka orang-orang kaya itu mereka gampang sekali untuk mendapatkan pahala. Ketika kita sholat, mereka pun juga sholat. Ketika kita sedekah, lebihnya keutamaan mereka itu jauh lebih besar dibandingkan kita orang-orang miskin. Ketika kita ingin sedekah, ternyata sedekah kita nilainya lebih sedikit, nominalnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang kaya. Orang-orang kaya punya harta yang banyak. Ketika berbuat baik, sedekahnya mereka jauh lebih banyak. Ketika membantu orang lain, infak sedekah mereka itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita. Wahai Nabi, ini bagaimana? Kita itu sebenarnya pengen berbuat seperti itu, namun karena ekonominya itu berbeda, otomatis kita nggak mampu untuk menyaingi mereka orang-orang kaya. Sehingga orang-orang miskin itu merasa, wah gimana Nabi kita mampu menyaingi mereka dalam hal kebaikan. Ini bagusnya para sahabat zaman dulu. Bahkan Nabi SAW menyadari bahwa meskipun orang-orang yang derajatnya itu rendah, itu tidak menghentikan mereka untuk bisa mendapatkan kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang kaya. Meskipun orang-orang kaya itu punya keunggulan, kelebihan dalam segi harta, dari segi kekayaan, dari segi jabatan, tapi bagi orang-orang miskin
bisa atau bahkan ada kesempatan bagi orang-orang miskin untuk mendapatkan kemuliaan yang besar seperti orang-orang kaya. Makanya berkaitan dengan masalah sedekah, kemudian Nabi SAW menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Nabi menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, bukankah kamu sudah membuat sesuatu untuk menentukan buat kalian suatu amalan yang bisa kalian kerjakan dan itu dihitung dinilai seperti sedekah. Lalu apakah itu? Inna likulli tasbihatin shadaqatan. Tasbih, ucapan tasbih kita, takbir kita, tahmid kita, tahlil kita itu juga dinilai sebagai sedekah. Artinya kalimat-kalimat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ketika kita ucapkan itu sudah nilai sedekah. Makanya Nabi menganjurkan, wahai sahabat-sahabatku, sekalipun kalian itu nggak punya harta, nggak punya uang sama sekali, itu tidak menghentikan buat kita untuk bersedekah. Kita bisa bersedekah bukan dengan uang, bukan dengan harta, tapi dengan kita berzikir itu sama saja kita sedekah. Kita berzikir Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu sedekah. Kalau memang kita nggak mampu untuk sedekah dari segi harta, meskipun secara masyhur dari kalangan kita bahwa sedekah itu memang biasanya bentuknya harta, bentuknya uang, infak sedekah itu bentuknya uang, tapi dalam syariat Islam sedekah ini tidak dibatasi dalam bentuk uang saja. Sehingga ketika kita berzikir mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu sama saja kita juga bersedekah. Bahkan tidak cuma kalimat-kalimat zikir, wa amrin bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu juga dinilai sebagai sedekah. Ketika kita berbuat baik, maka itu juga dinilai sedekah. Itu enaknya. Dan ini peluang yang diberikan oleh Nabi bagi orang-orang yang tidak mampu sedekah dengan uang atau kekayaan yang dia miliki seperti orang-orang kaya. Maka dari sini bisa kita ketahui luar biasanya Nabi SAW ini memberikan peluang supaya orang-orang miskin, supaya orang-orang fakir atau orang-orang yang derajatnya rendah itu tidak kemudian putus asa melihat kesempatan orang kaya itu bisa bersedekah dengan jumlah yang banyak. Maka Nabi memberikan alternatif jalan lain bagi orang-orang miskin. Kalian bisa sedekah seperti orang-orang kaya, tapi bukan dengan harta, tapi dengan kebaikan. Sedekahlah kalian dengan kalimat-kalimat zikir. Yang kedua, sedekahlah kalian dengan kebaikan. Yang ketiga, sedekahlah kalian dengan mengingatkan atau menahan, menghentikan kemungkaran. Itu juga sedekah. Kita berbuat baik, menyebarkan kebaikan, itu juga dinilai sedekah. Kita menghentikan teman kita yang lain berbuat maksiat, mengingatkan mereka, menasihati mereka, itu juga sedekah. Ini dalam syariat Islam. Makanya bahkan dalam perkara sepele imatatul adza anit thoriq, menghilangkan gangguan dari jalan itu juga dihitung sebagai sedekah. Makanya alangkah baiknya ketika kita jalan, di tengah jalan kita menemukan hambatan, ada ranting pohon yang jatuh, ada sesuatu yang mengganggu di jalan, kita singkirkan. Gak usah ngenteni tukang resik-resik dan sebagainya. Kita berhenti dari motor, dari sepeda, kita ambil barangnya, kita buang. Membersihkan, menghilangkan gangguan di jalan ini juga sedekah dan ini juga kebaikan. Makanya ketika kita menghilangkan gangguan ini, otomatis kemaslahatannya, keamanannya juga bagi orang-orang yang lewat nantinya. Maka dengan kita menghilangkan gangguan sekecil apapun, apalagi ada paku, ada sesuatu yang tajam, kita singkirkan. Gak usah malah ben nyai pemburiku ben kena bani meledos bisa. Kan sangat disayangkan. Meskipun perkara yang sepele, yang apalagi yang berbahaya seperti ini harus kita singkirkan, meskipun sekedar paku. Karena paku ini tidak cuma menggemboskan ban, membuat ban itu gembos, tapi juga bisa khawatirnya malah justru menjadi kecelakaan. Dia kalau memang gembos kemudian bisa berhenti. Kalau memang melaju dengan kencang,
terus kempes, kemudian water, nguling, tambah gelempang, menyebabkan kecelakaan dan kematian, ini kan sangat berbahaya. Makanya menghilangkan gangguan di jalan ini sebuah kebaikan yang besar, meskipun itu adalah perkara sepele. Makanya gangguan apapun yang ada di jalan kita hilangkan, atau bahkan ada sampah di jalan, ada sesuatu yang mengganggu, apapun bentuknya kita hilangkan, kita bersihkan. Kalau memang kita sempat atau bahkan kita mampu mengerjakannya. Tapi kita harus waspada juga dalam mengambil dan menghilangkan barang-barang tersebut, menghilangkan gangguan di jalan, itu juga tahu bagaimana cara menghilangkannya. Makanya ini salah satu bentuk kebaikan yang bisa dikerjakan, bahkan bisa mendapatkan nilai sedekah yang diberitahukan oleh Nabi SAW. Maka secara ringkas kesimpulannya, kebaikan apapun yang kita kerjakan itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peluangnya diberikan motivasi bagi orang-orang yang memang nggak mampu, sih nggak duit. Sehingga Nabi memberikan solusi bagi orang-orang yang nggak punya uang. Kalau memang kalian tuh ingin bersaing dengan orang-orang kaya bisa sedekah, yes, kalau memang nggak punya uang, ya nggak masalah. Bisa diganti sedekah dengan zikir, perbanyak zikir, atau bahkan perbanyak sholawat, perbanyak kebaikan, menghentikan kemungkaran, itu juga dinilai sedekah. Kalau memang nggak punya harta. Kalau memang ingin bersaing dengan orang-orang kaya, maka juga harus tahu bagaimana cara berbuat baik. Kebaikan apapun yang kita kerjakan dengan cara yang benar, insya Allah juga akan dinilai sebagai sedekah. Maka ini enaknya. Makanya Nabi SAW ingin memberikan solusi yang baik bagi orang-orang miskin. Sehingga kalau misalkan kalian ingin menyayangi mereka, ya caranya seperti itu. Kalau ternyata orang-orang kaya itu mereka nggak mau kalah, lebih bersaing lagi, ya sudah. Karena mereka itulah keutamaan, kelebihan yang mereka dapatkan. Tapi bagi orang-orang yang memang benar-benar nggak mampu menyaingi mereka, ya sudah, saingilah mereka dalam kegiatan atau amalan baik di setiap harinya. Setiap harinya dia bersedekah, banyak-banyak kalimat-kalimat zikir, membaca Al-Quran, kemudian berbuat baik, tidak mengikuti kemungkaran, ini juga termasuk dihitung sebagai sedekah. Makanya kita dianjurkan untuk menghilangkan segala madarat dimanapun tempatnya dan menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Dan di sini ada pembahasan juga di antara bentuk kebaikan selain menyingkirkan keburukan atau gangguan di jalan, bisa juga di sini dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena kalimat-kalimat yang baik ini juga dinilai sebagai sedekah. Seperti hanya Nabi mengucapkanlah kalimat-kalimat zikir, takbir, tahmid, tahlil dan lain sebagainya, itu juga dinilai sebagai sedekah. Maka ketika kita berusaha untuk menjaga omongan kita, tidak mengikuti omongan teman-teman kita untuk ngomong kasar, bijuli dan lain sebagainya, insya Allah setiap omongan atau ucapan kita yang baik itu juga dinilai sebagai sedekah. Yang kita ngomong baik, apalagi menasihati teman kita, mengajak teman kita untuk berbuat baik, ngajak ngaji, memperingatkan mereka untuk sholat berjamaah atau bahkan yang sebagainya, itu juga sebuah sedekah. Sehingga omongan, ucapan-ucapan yang kita ucapkan ini adalah ucapan yang baik, itu akan dinilai sebagai sedekah. Ini perkataan yang baik. Begitu pula sebaliknya, perkataan yang buruk, perkataan yang jahat, perkataan yang kotor, maka dinilai sebagai hal yang kotor, dinilai sebagai perbuatan dosa juga. Maka ini yang paling penting diingatkan oleh Nabi SAW, bahwa dalam setiap kebaikan yang kita kerjakan, kita usahakan kita kerjakan dengan maksimal dan kita ikhlaskan semuanya itu lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita perbuat baik ingin mencari ketenaran, berbuat baik karena ada niat yang lain untuk cari-cari perhatian atau pandangan dari orang lain, seolah-olah merasa sok pahlawan di hadapan orang lain, padahal asli ini enggak, untuk mencari perhatian yang lain, brand nangar cewek ketok bagah. Jangan seperti itu. Berbuat baik itu
harus ikhlas maksimal. Siapapun orangnya, korbannya, maka kita harus bersikap baik kepada mereka. Di hadapan siapapun kita kerjakan dengan cara yang ikhlas. Jangan di hadapan orang, oh ben ketok sakit, ben ketok rajin, ben ketok ini supaya ini anak kira remaja kira serem padahal asli ini yombong. Tapi misalkan kita kerjakan ini karena Allah Subhanahu wa taala, kita beramal soleh, kerja bakti itu karena lillahi taala. Sehingga kita ikut gabung remaja, kita niatkan bismillah ini untuk kekompakan dan kebangkitan atau bahkan remaja supaya semakin semangat dalam memakmurkan masjid, sehingga itu niatannya. Jangan sampai untuk mencari niatan-niatan yang lain, untuk mencari ketenaran atau mencari tempat yang baik atau mencari masalah-masalah yang justru merugikan untuk kita semua. Makanya kita simpulkan di sini, apapun yang kita kerjakan, kita usahakan itu adalah hal yang baik. Mulai dari sikap kita atau bahkan ucapan omongan kita jaga dengan baik, kita hati-hati, jangan sampai kemudian bersikap acuh tak acuh, apalagi malah nggak sopan kepada orang-orang yang lebih sepuh atau kepada bapak ibu kita. Itu yang paling penting. Maka setiap kebaikan yang kita kerjakan, entah itu perbuatan maupun ucapan, insya Allah itu semua akan dinilai sebagai sedekah. Dan yang terakhir di sini, yang harus kita perhatikan juga bahwa selain berbuat baik dan juga nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, ini adalah dua hal yang harus seimbang. Ibarat dua sayap yang saling mengimbangi. Kalau satu saja yang dikerjakan, otomatis satunya akan nggak seimbang sama sekali. Ketika sayap ini hilang satu, otomatis terbangnya nggak bisa maksimal, nggak bisa terbang. Jangankan sayapnya hilang, ketika sayapnya salah satu kemudian cacat, otomatis kita akan bisa terbang dengan sempurna. Makanya di sini antara al-ma'ruf, perbuatan baik, dan juga nahi munkar ini juga harus dikerjakan bersamaan. Jangan sampai kemudian amar ma'ruf nyambi munkar. Bukan nahi munkar, tapi nyambi munkar. Nyambi, pepo, pokoknya aku katanya baru ngaji, udah ngaji umat, katanya mau sholatnya berjamaah, mulai umat mana tambah bejat, katanya mau sholat seragam, ngaji ini seragam, mulai besok, ini nggak cocok. Ngelakoni api wis bener, tapi kemungkaran itu juga harus dihentikan. Prakteknya seperti itu. Khawatirnya nanti karena orang banyak menilai zaman sekarang, kemudian menilai loh banyak orang Islam jarinya sholat, lah kok sholat kok malah justru bisuan, jarinya sholat, lah kok malah jadi pembohong atau bahkan ahli maksiat. Katanya sholat kok malah mendem-mendem, katanya sholat wis penting mau itu biro, katanya sholat tapi kok senang zina. Ini kan nggak cocok. Ini sholatnya bagaimana? Atau bahkan ngomong itu haji, itu Pak Haji, Ibu Haja, tapi kok senangannya kayak gini? Kan nggak cocok dengan kebaikannya. Artinya apa? Kebaikan itu harus diimbangi, jangan sampai malah disambi. Maka ketika kita sudah menempuh berbuat baik, maka kita usahakan hal-hal yang buruk, kemungkaran itu juga kita hati-hati. Jadi kita harus waspadai. Jangan sampai kemudian harus melakoni api, kemudian mendapatkan nilai tinggi, akhirnya hilang dikarenakan berbuat kemungkaran. Jangan sampai wis kadung melakoni api, ternyata malah justru berbuat kemaksiatan. Karena ini sama saja bagaimana merugikan diri sendiri. Kita yang melakoni api, tapi di balik sisi yang lain malah justru kelakuannya lebih parah. Contohnya budal ngaji mulai mendemnya dan sebagainya. Ini kan bukan cocok. Maka harus diimbangi. Ketika berbuat baik, maka usahakan sing elek-elek itu harus ditinggalkan, harus dihilangkan. Maka dengan memahami ketika kita menempuhkan jalan kaki kita untuk dalam masalah kebaikan, maka harapannya kebaikan ini menyadarkan kita untuk menghentikan kemungkaran. Itu seperti itu. Makanya dalam ayat disebut
Kalau misalkan kita lihat zaman sekarang banyak orang yang tidak pernah sholat tapi kok tetap melakukan maksiat, itu berarti sholatnya bermasalah. Kalau misalnya kita merasakan, kita itu selama ini sholat, tapi kok sering kumat, akeh kumat ya. Gak saya aku wis apik lho. Rumah saya wis apik ya. Aku wis ngaji, sholat sama berjamaah, tapi kok kita aku jauh. Jika melakukan maksiat, itu artinya dalam sholat kita itu masih bermasalah. Karena Allah Ta'ala itu tidak akan mengingkari janjinya bahwa ketika kita tunaikan sholat dengan benar tanpa anil fahsya'i wal munkar, maka akan menghentikan kita untuk berbuat keji dan juga berbuat kemungkaran. Makanya tinggal kita lihat diri kita masing-masing. Kita tinggal bisa menilai. Pokoknya ketika ada orang yang masih berbuat maksiat, berbuat jahat, melanggar aturan Allah, maka berarti sholatnya itu bermasalah. Bermasalah bagaimana? Bisa jadi sholatnya dia nggak sempurna, mulai dari tata cara sholatnya, kemudian bacaan-bacaannya, atau bahkan sunnah-sunnahnya, atau bisa jadi karena wudunya juga yang kurang sempurna. Makanya ini yang diingatkan oleh Nabi, ketika kita ingin berbuat kebaikan, maka kita harus mengimbangi dengan menghentikan kemungkaran. Maka ikhwatul kiram, paling tidak di sini alhamdulillah kita harapkan apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari ini bisa membuat kita semakin bersemangat untuk berbuat baik dan juga beristiqomah dalam kebaikan itu juga. Dan begitu pula dengan harapan kita bisa bersama-sama untuk memakmurkan masjid ini dan meramaikan kegiatan-kegiatan remaja sehingga kita bersama-sama menjadi remaja-remaja yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan pertemuan mendatang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.